Rasa dengan aku Ratih Halindasari, perkenalkan Dan aku Mia Yunita. ya, ini menjadi episode pertamanya di Ruang Rasa. Sebelumnya Ruang Rasa ini adalah suatu kayak kita berbagi, bercerita tentang perasaan-perasaan kita, tentang kehidupan ataupun ngomongin buku. Juga sih apa yang dipikirkan sama Mia tentang acara ini, kan kayak aku ngeundang Mia nih buat datang. Jadi acara ini menurut aku adalah sebuah wadah ya untuk kaum-kaum yang kadang kan kita tuh sulit gitu untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu, apa yang sedang terjadi ke dalam kehidupan kita gitu. Karena mungkin kadang kita tuh nggak semua orang tuh kita percaya gini ya. Iya betul. Nah, menurut aku ketika kita mengungkapkan perasaan kita, meskipun sebetulnya tidak selalu memiliki jawaban gitu, tapi setidaknya bisa sedikit mengurangi apa ya, kemumetan yang ada di kepala gitu ya. Nah, iya begitu. Oke. Nah, sebelumnya di sini aku undang Mia tuh karena dia itu baru aja nulis sebuah buku, guys. Penasaran gak sih judul bukunya? Apa boleh dong ceritain? Boleh. Jadi aku tuh lagi sebenarnya sudah beres gitu ya, buku yang aku bikin itu judulnya Saat Ibu Jadi Dunia. Kenapa sih namanya Saat Ibu Jadi Dunia? Karena sebelum aku bikin alur cerita ini gitu, aku tuh tadinya mau bikin alurnya itu menceritakan tentang mama aku gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir, kayaknya untuk mengungkapkan perasaan sayang anak orang tua tuh gak cuman nulis dengan buku gitu, bisa langsung dengan aksi gitu. Nah, karena beberapa hari terakhir ini tuh aku melihat banyak banget kasus-kasus pelecehan yang lagi hype, naik banget gitu ya. Jadi aku rasa kayaknya aku mau nulis, dan aku tuh gedeg banget gitu loh, kayak kesel gitu ngelihat kasus-kasus yang seperti itu gitu, apalagi korbannya anak-anak kecil. Jadi aku termotivasi buat yaudahlah aku bikin alur tentang Saat Ibu Jadi Dunia tuh artinya ibu tuh bukan hanya ibu biologis gitu ya, tapi kita teh bisa jadi ibu bagi perempuan-perempuan, bagi teman-teman seahwat, maksudnya kayak bisa ke adik gitu kan, bisa ke sahabat gitu. Ketika kita udah bisa merangkul teman-teman kita tuh udah bisa jadi dunianya buat mereka gitu. Iya, wow. Begitu. Iya, dalam banget guys. Banyak sih yang bilang ke aku, ini tuh cerita tentang ibu ya, maksudnya kayak cerita tentang keluarga cemara yang bahagia gitu. Padahal di dalam yang aku tulis tuh bukan tentang itu gitu. Karena aku pengen nyisipin apa ya, pesan moral yang pengen aku coba sampaikan kepada pembaca aku gitu. Iya, wow. Berarti ini tuh bukunya tuh bukan tentang keluarga cemara ya guys tentunya, dan enggak kayaknya ya dari yang udah disampaikan sama Mia, kayaknya ada unsur kayak apa agak gelap gitu ya ceritanya ya, kayak yang agak gelap gitu. Jadi siap-siap aja kayaknya nanti kalian kalau baca butuh mikir juga ya pastinya. Kan kalau baca emang harus mikir. Betul. Iya gitu. Gimana selama penulisan, ada tantangannya apa sih yang menjadi tantangan? Banyak. Yang menjadi tantangan pertama, kadang yang namanya penulis itu imajinasinya nggak selalu lancar gitu. Ada aja ketika udah bikin alurnya nih dari awal sampai akhir gitu ya, tapi kadang-kadang suka stuck, suka bingung ini awalnya tuh kayak gimana gitu. Cuman yang harus dilakukan gitu ya ketika saat itu ya harus mencari referensi, mencari, atau bisa sih kayak nonton film, dengerin lagu, atau baca-baca berita yang terkait dengan alur itu, sehingga membuka pikiran kita gitu, biar aku tuh bisa melanjutkan yang pada akhirnya aku bisa melanjutkan bab demi bab gitu, meskipun ya dengan
selangkah, 2 langkah gitu. Terus yang tantangan yang selanjutnya juga karena selain sibuk menulis gitu, aku juga sibuk di perkuliahan. Apalagi aku tuh mengejar karena sebentar lagi UAS gitu ya. Jadi aku tuh ngatur waktu gimana caranya sebelum UAS dimulai buku aku udah selesai gitu. Jadi ketika aku mau UAS tuh ya udah aku fokus ke UAS gitu kan. Iya. Kayak gitu. Mia suka baca juga ya, senang baca. Tapi aku lebih suka baca novel dan juga baca buku-buku yang self improvement gitu. Oh, sama dong kita. Apa nih buku favoritnya? Yang aku lagi baca bukunya Alfi Syahrin. Oh iya. Yang Sorry My Younger Little. Yang itu, yang tentang perjalanan manusia dari awal lahir sampai nanti sudah wafat gitu. Iya. Buat Nia sendiri apa sih apa arti buku dalam hidup Nia? Buku bagi aku ungkapan perasaan aku gitu. Karena menurut aku kadang ketika aku sedang merasakan sesuatu gitu dan aku bingung nih jawabannya kayak gimana gitu, dan ketika aku baca satu yang relate itu tuh sangat membantu aku geningan. Kayak misalnya aku lagi down gitu, lagi kurang semangat, terus tiba-tiba lewat kata-kata yang nyentuh hati aku, itu kayak ngerasa oh ya juga ya, kayak janganlah seperti ini gitu, coba lagi gitu. Jadi menurut aku buku itu salah satu penolong aku ketika aku lagi bener-bener down gitu. Terus dari buku juga, kalau aku sendiri sih dari buku jadi ketemu banyak teman gitu, teman yang satu frekuensi gitu, sehobi. Yang sehobi. Kadang aku juga kemarin lagi tahap nulis gitu ya, kan pasti ada down, ada malesnya, ada segala macam ada gitu. Cuman ketika melihat teman-teman yang ada di grup itu tuh sangat-sangat saling support, kayak ayo semangat, ini sudah sampai mana, semangat gitu. Jadi itu tuh menambah vibes positif ke aku gitu. Ketika aku malas ngelihat grup, jadi nggak malas lagi, soalnya orang lain juga semangat gitu, masa aku enggak gitu. Nah iya, dan fun fact-nya nih ya, kayak semenjak aku ketemu teman-teman yang di acara buku ya, kayak misalkan ada book tour-nya siapa gitu ya di Keramet, dan ketemu orang baru, kayak aku tuh beneran ketemu temen sefrekuensi yang selama ini aku cari loh. Kayak kan selama ini kalau temenan sama orang tuh kita kadang ragu ya mau ngobrolin apa nih gitu, takutnya gak nyambung gitu, apalagi buat seorang introvert gitu. Aku termasuk introvert gitu, kalau Mia gimana? Aku ambivert. Aku ambivert kayaknya. Iya, kalau buat seorang introvert kan berteman itu kayak tantangan yang cukup sulit ya. Selektif ya? Iya, selektif banget. Jadi waktu kalau kita punya hobi gitu, hobi itu tuh ternyata yang akan mempertemukan kita sama orang-orang yang selama ini kita cari gitu. Betul. Kalau Teteh ada ini nggak, ada kepikiran buat bikin buku juga? Oh, ada dong pasti. Aku tuh kan bikin buku ya, udah nulis juga sih. Nanti tunggu aja, semoga. Aku tunggu asli ya. Oke. Nah sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Kita bermain guys. Aduh kelihatan. Jadi tanya jawab, kita bermain kartu rahasia. Are you ready? Yes. Okay. Aku ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan. Pilih satu deh, ambil. Ini Oke, silakan kamu. Hewan apa yang paling menggambarkan dirimu? Wow. Apa ya? Apa ya? Kucing kali ya? Kucing. Why? Karena kadang ketika aku bertemu dengan orang baru, aku tuh nggak terlalu berbaur dengan orang gitu.
tapi ketika udah deket banget gitu, wah keluar tuh semua sifat-sifat aku yang sangat-sangat absurd itu gitu mungkin. Iya, jadi kan kalau kucing kayak nyari apa sih, ngendus baunya dulu gimana. Jadi kalau udah nyaman kan dia baru deket gitu. Iya, Jadi betul. gak gampang percaya gak sih artinya? Ya bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi sekalinya percaya, Kayak kalau sekalinya percaya itu sayang banget gitu. Udah sayang semuanya aku banget. keluarin. Lagi dong ya, masa satu. Berapa kartu nih? 3 deh, 3. Aduh, kok deg-degan ya? Apa hal yang paling kamu rindukan dari diri kamu sendiri? Wow. Apa nih? Yang aku rindukan dari diri aku, dulu aku bisa tidur di bawah jam 10 malam. Oh iya. Itu sangat-sangat aku rindukan karena sekarang itu akhir-akhir sekarang tuh aku bahkan hampir nggak pernah tidur di jam 10. Paling malam itu tidur jam 1, jam rawan jam segitu geningan karena ya ada sesuatu yang harus aku kerjakan gitu. Wow, ya. Jadi aku rindu banget diri aku yang dulu bisa tidur di jam 10 karena aku ngerasa tidur aku tuh tercukupi gitu ketika dulu gitu, dan sekarang sangat-sangat Tuh ya, guys, begitu. jadi tidur juga merupakan hal yang dirindukan kalau kamu udah dewasa. Kalau udah dewasa aja kangen banget nih tidur tepat waktu gitu ya. Tapi mending sih ada yang dikerjain, soalnya kadang ada yang nggak bisa tidur itu karena overthinking gitu ya. Suka kayak gitu juga. Terkadang ya namanya manusia pasti Iya, pasti sih ada kayak gitu, cuman overthinking. nggak selalu setiap hari gitu. Iya. Tapi untuk menumbuhkan rasa positif itu memang agak susah. Perjalanan Iya. panjang nggak sih itu tuh? Harus menerima dulu keadaan Iya. kita. Ya. Semuanya tergantung penerimaan ya. Iya. Nah, dari penerimaan, arti penerimaan itu sendiri menurut kamu apa sih? Arti penerimaan bagi aku, ini kayak kisah aku kisah. Wih. Jadi teman-teman, pada tahun 2022 aku tuh kan gagal beasiswa ya, gagal gap year lah, nggak kuliah gitu. Dan itu tuh di situ aku ngerasa semua hal yang ada di dunia ini tuh salah bagi aku. Kayak aku nggak pernah, bahkan hal yang kecil yang biasanya buat aku bahagia pada saat itu sama sekali nggak bikin aku bahagia gitu. Dan itu aku stres parah, aku pokoknya mah jadi jauh dari sosial gitu, lebih mengurung diri gitu karena ngerasa gagal, ngerasa aku pokoknya salah aja gitu dunia. Tapi ketika Allah teh ngasih jawaban gitu ke aku, satu persatu dilihatkan gitu hikmah dari aku gagal tuh ada loh hikmahnya gitu. Nah dari situ aku mulai ikhlas, mulai menerima diri aku, mulai bahwa gagal itu nggak apa-apa loh gitu ya, aku bisa coba lagi di lain waktu gitu. Dan ketika aku menerima kegagalan itu dengan lapang dada dan benar-benar selapang dada mungkin, dan kebahagiaan yang dulu aku anggap nggak bahagia tuh jadi sangat-sangat bahagia bagi aku gitu. Kayak misalnya anak kecil datang ke aku, ih teteh aku punya coklat misalnya, kayak gitu. Dulu tuh aku nggak bahagia tuh, kayak aku risih gitu, aku risih ngapain sih kamu ngasih kayak gitu. Tapi sekarang tuh hal-hal yang kayak gitu tuh bikin aku bahagia dan jadi penghibur gitu buat aku gitu. Dan kegagalan aku dulu itu ternyata masih bisa aku wujudkan sekarang gitu. Dan dulu kan aku gagal masuk universitas, dan sekarang aku sudah ada di salah satu universitas teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Betul. Ya, berarti hal sederhana sekecil apapun juga sebenarnya bisa bikin kita bahagia ya, karena bahagianya seseorang tuh beda-beda kan. Dan yang menutup diri kita dari kebahagiaan itu sendiri itu kadang ya karena kitanya terlalu memikirkan kegagalan mungkin ya, dan terlalu kayak ini dunia kenapa sih gini banget, kayaknya karena kita terlalu banyak menyalahkan dunia gitu. Jadi betul mencoba buat kalau aku sendiri sih sekarang kayak mencoba buat mencintai, menyukai hal-hal yang sederhana gitu. Kayak pengen banget sih, cita-cita aku sekarang tuh kayak aku lebih pengen kayak aku mau hidup dengan tenang aja gitu loh. Itu tuh kayak hidup tenang tuh
adalah pencapaian yang lebih tinggi daripada apapun gitu, karena setiap orang yang kerja sampai malam atau apapun juga kan yang dicarinya apa kan, ujung-ujungnya mereka pergi buat healing gitu ya, buat liburan kan, Mencari gitu, tempat-tempat yang mencari tenang. ketenangan gitu. Oke. Gitu. Oke, akhirnya kita berada di ujung acara. The last one, sebelum acara ini berakhir, aku punya mystery box, tapi Wow. kayaknya bakal makin seru kalau mystery box ini tuh dibukanya pilih kartu lagi atau jangan ya, atau apa? Tebak deh, tebak isi di dalam mystery box ini apa? Sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis, wow. Wow. Terus karena ini adalah di seruang rasa, berarti menurut Mia, pesan Mia untuk semua orang di dunia ini buat mereka jangan takut sedih apa sih? Satu pesan. Menurut aku, karena aku juga pernah sedih, aku pernah pernah merasakan hal-hal seperti itulah ya. Dan yang aku lakukan adalah tapi aku lebih sering memendam justru. Oh ya. Ya, tapi kadang ketika aku mau cerita tuh aku lihat orangnya dulu. Jadi ketika aku tahu nih orangnya bakal amanah gitu ya, mendengarkan cerita aku, ya aku bakal coba buka hati aku buat coba bercerita gitu. Karena kadang kenapa orang bisa takut buat cerita menurut aku gitu, karena kadang ketika hubungan kita mulai nggak baik nih dengan orang itu, satu persatu tuh hal-hal yang kita ceritakan ke dia tuh bisa tersebar ke orang lain gitu, sehingga hal itu tuh membuat kita teh jadi ngerasa, ih kenapa ya si itu mah jadi kayak gitu. Jadi karena aku takut kayak gitu, jadi aku tuh melihat selektif gitu, mau cerita ke orang tuh gitu. Ketika aku percaya ya aku cerita, ketika aku nggak percaya ya udah aku keep. Dan menuaikan perasaan itu nggak harus dengan Bercerita ke orang. ya. Dan yang aku lakukan ketika orang-orang bukan tidak mendengarkan, lebih tepatnya ketika orang-orang nggak tahu apa yang aku rasakan, ya aku menulis gitu. Tuh, bisa jadi buku juga nanti curhatannya ya. Jadi poinnya tadi, karena kita itu kan sulit juga buat percaya ke orang ya gitu, takutnya nggak menjaga rahasia kita dan lain-lain. Jadi pesannya dari aku, dari kita gitu, jadilah ruang aman untuk orang-orang di sekitarmu gitu. Oke, kita buka mystery box-nya. Oke, the last one, mystery box. Tutup mata tapi tangannya ambil ininya. Ambil sesuatu dalam box-nya. Apa nih? Sesuai apa ya? Oh, ini cuma ada satu? Iya, satu. Cuma ada satu. Apa nih? Aku liatin dulu. Apa ya? Guys, apa guys? Apa ya? Udah buka. Iya, buka. 1, 2, 3. For you. Iya, terima kasih. Iya, sesuai dengan kan Mia lagi bikin buku tentang ibu, jadi hadiahnya juga buku tentang ibu. Hello Bagas lagi. Bertanda tangan loh. Bertanda tangan. Wah, Semoga terima suka. kasih. Iya. Ya Allah, aku dapat buku gratis. Terima kasih juga sudah hadir di mana? Ruang Rasa. Sampai ketemu nanti. Bye bye.